Udah niat nih, tapi nggak mulai-mulai. Niat aja terus, mulainya nggak tahu kapan. Kenapa itu ya? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya ya, biar saya tambah semangat lagi nih bikin videonya. Yuk, yuk, yuk. Hai, Assalamualaikum Sobat Online semua. Ketemu lagi bareng saya, Ririn Rahmawati. Kali ini saya mau bahas tentang itu tuh, udah niat tapi nggak mulai-mulai, niat aja terus gitu di dalam hati. Kira-kira itu apa aja ya menyebabkan banyak orang mengalami hal seperti itu? Sebab pertama, itu biasanya karena dia punya impian yang tinggi, emang impian harus tinggi ya, tapi dia nggak punya step yang jelas mau apa dari impiannya. Misal nih, pengen kurus. Pengen kurus tuh berapa kilo mau berkurangnya, sekarang berapa, pengen kurusnya berapa kilo, mau berapa lama, apa yang mau dikerjain. Misal lagi pengen bisa masak apa gitu, dimulai dari mana. Nah itu kan harus jelas ya, keinginannya, step-stepnya gitu mau ke sana. Pengen apalagi, pengen kaya. Pengen kaya kan, definisi orang tentang kaya kan beda-beda ya. Ada yang kaya itu adalah cukup makan setiap hari misalnya. Ada yang kaya itu adalah punya rumah, ada yang kaya itu adalah penghasilannya berapa setiap bulan misalnya seperti itu. Nah, tetapkan dulu itu bagaimana, lalu habis itu kita riset tentang diri kita sendiri. Kita bisanya melalui jalan apa tuh menambah penghasilan, pengen jualan dan sebagainya. Gitu ya, itu biasanya terjadi seperti itu karena nggak jelas ya antara impian dengan step-stepnya. Pengen jualan, pengen ngajar, pengen ngomong, pengen bisa maksudnya. Pengen jualan apa, pengen ngomong apa, pengen ngajar apa. Nah itu kan harus jelas ya. Jadi kita tahu yang kita cita-citakan itu secara spesifik supaya kita nggak ngawang atau mengawang. Jadi bikin males untuk menggapainya ketika kita punya cita-citanya yang terlalu abstrak. Alasan yang kedua adalah karena kurangnya komitmen. Kurang komitmen itu bisa terjadi biasanya karena kita nggak tahu dari cita-cita yang kita inginkan itu sebenarnya hal dasar yang kita alasannya tuh apa gitu. Alasannya apa misalnya? Kenapa pengen bisa masak? Kenapa pengen bisa ngomong di depan orang banyak? Kenapa pengen punya penghasilan lebih? Kenapa? Nah itu kan semua pasti ada alasannya. Nah biasanya ketika kita sering hilang komitmen atau jadi malas mengerjakannya itu karena kita nggak tahu alasan utamanya itu apa sebenarnya kita bikin hal-hal tersebut atau pengen melakukan hal-hal yang berbeda. Karena nggak serius atau karena kurang alasan, akhirnya itu membuat cita-cita itu cuma nempel di benak aja. Iya nih, pengen bisa ini, pengen bisa itu, pengen begini, pengen begitu. Tapi akhirnya nggak dikerjain karena alasannya tidak kuat, yang membuat akhirnya komitmen kita untuk menjalankan hal tersebut itu jadi nggak kuat. Yang ketiga, biasanya yang membuat kita tidak menjalankan apa yang kita inginkan itu adalah karena suka menunda-nunda. Ntar deh, besok deh, katanya mau olahraga, oh iya deh besok deh, katanya mau diet, oh iya besok lagi deh, katanya mau belajar ngomong di depan kaca, oh iya deh besok lagi deh, belum bikin skrip dan sebagainya. Banyak alasan, menunda-nunda, akhirnya kita nggak tahu tuh kapan impian kita akan tercapai. Jadi gimana tipsnya supaya kita bisa segera memulai? Yang pertama, punya buku planning. Tuliskan cita-citanya di dalam buku beserta alasannya kenapa saya ingin melakukan itu beserta step-stepnya. Yang kedua, cari teman yang bisa memotivasi. Bisa teman dekat, bisa keluarga, saudara, bisa komunitas, apapun deh yang bisa selalu mengingatkan kita tentang cita-cita yang pengen kita lakukan atau hal baik baru yang mau kita lakukan. Jangan lupa dibaca buku planningnya, diperbarui terus komitmennya. Oh iya, saya mau melakukan ini. Oh iya, saya mau olahraga rutin. Baik, ayo kita mulai besok. Oh iya, saya mau mulai menghafalkan. Baik, saya mulai dari 1 ayat sekarang. Oh iya, saya mau mulai diet. Oke, saya mau mulai dengan makan makanan yang sehat sekarang. Tidak, kalau cara saya ditulis impiannya atau target terdekatnya di tempat-tempat yang sering kita lihat. Kalau kita sering lihat buku, boleh tulis di buku. Kalau kita sering lihatnya tembok, boleh ditulis di tembok atau di belakang pintu atau di pintu lemari atau di kaca. Misal ingin diet, oh berarti saya harus segera mulai pola makanan sehat. Maka tulis di kaca, mulai makan makanan sehat. Sehingga setiap kita lihat kaca, kita langsung baca, oh iya saya harus makan makanan sehat. Ya.
Atau mulai olahraga sekarang. Jadi setiap kita ngelihat ke tembok, kita langsung tahu, oh iya saya mau mulai olahraga sekarang. Mulai apalagi ya, setiap target-target terkecil, langkah terkecil yang mau kita lakukan, tulis supaya kita termotivasi. Karena melakukan sesuatu yang baik itu memang awalnya harus dipaksa ya, harus dipaksa dulu dari dalam diri, harus ada yang mendorong, dan dorongan terbesar itu datangnya dari dalam diri sendiri. Dan ketika kita berhasil selalu mengingatkan diri kita sendiri, mudah-mudahan kedepannya menjadi lebih mudah untuk konsisten berubah menjadi lebih baik, menjalankan segala rencana yang sudah kita rencanakan di buku yang sudah kita tulis. Itu tadi sedikit tentang kenapa kita kadang-kadang sudah niat tapi nggak segera dilaksanakan. Mudah-mudahan sedikit membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah, Assalamualaikum.